Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dibilian Salangga. Saya adalah mahasiswa IAIN Kendari, jurusan Tadris IPA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul air dan makromineral. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai habis. Poin yang pertama itu komposisi kimia air. Air adalah suatu zat kimia berupa oksida hidrogen yang merupakan produk dari reaksi antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen, yaitu 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Jadi kesimpulannya, air murni adalah suatu persenyawaan kimia yang paling sederhana. Komposisi kimianya terdiri dari 2 atom hidrogen dan atom oksigen dan 1 atom oksigen yang saling berikatan. Selanjutnya, sifat kimia air. Air mempunyai titik beku 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, titik didih 100 derajat Celcius, dan kerapatan 1,0 gram per cm kubik pada suhu 4 derajat Celcius. Ukuran satu molekul air sangat kecil, umumnya bergaris tengah sekitar 3A. Air yang berwujud cairan merupakan elektrolit lemah karena di dalamnya terkandung ion-ion dengan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Sifat fisika air. Sifat fisika air ada 4. Pertama, tegangan permukaan. Kedua, kadar penguapan. Ketiga, kerapatan suhu. Keempat, kapasitas melarutkan. Selanjutnya, sumber air. Pertama, sumber air yang pertama, air hujan. Pemanfaatan sumber air yang berasal dari air hujan biasanya dilakukan di daerah-daerah yang tidak mendapatkan air tanah, atau walaupun tersedia air tapi tidak dapat digunakan. Sumber air tersebut mengandung banyak bahan-bahan yang berasal dari udara seperti gas, oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Kedua, air permukaan atau surface water. Semua air yang berada di atas permukaan bumi seperti air parit, air selokan, sungai, dan danau adalah air permukaan. Nah, yang keempat, air laut. Pada umumnya, air laut relatif murni, sehingga dapat berfungsi sebagai pelarut bagi zat kimia, baik yang berwujud padat, cair maupun gas. Ross pada tahun 1970 membagi komposisi kimia air laut menjadi 4 golongan. Yang pertama, senyawa anorganik terlarut. Kedua, senyawa organik terlarut. Ketiga, gas terlarut. Dan terakhir, senyawa partikulat. Nah, bagaimana sih ciri-ciri air lingkungan tercemar? Pertama itu adanya perubahan suhu air. Kedua, adanya perubahan nilai pH, perubahan warna, bau, dan rasa air, timbulnya endapan atau bahan terlarut, lalu adanya mikroorganisme, dan terakhir meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Nah, bagaimana sih pentingnya air terhadap tubuh? Pertama, sebagai pelemah sendi. Kedua, penghasil air liur dan lendir. Ketiga, air ini menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu, meningkatkan kesehatan dan kecantikan kulit, memberikan perlindungan terhadap otak, dan yang terakhir itu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, sumber makromineral dalam tubuh. Pertama, sumber natrium. Contohnya seperti garam dapur. Kedua, sumber klor. Sumber klor ini terdapat pada beberapa sayuran dan buah-buahan. Ketiga, sumber kalium. Sumber kalium ini sumber utamanya adalah makanan mentah atau segar, terutama buah, sayuran, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir itu sumber kalsium. Sumber kalsium utama adalah susu.